Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Orang-orang yang sukses Pak, jadi tidak ada orang sukses hari ini Pak kecuali melewati itu. Bagaimana kesungguhannya? Kecuali kalau ada orang sukses hari ini Pak, coba tanya perjalanan hidupnya dulu. Pasti dimulai semua dengan berdarah-darah dulu awalnya. Apalagi Pak kita mau datang kepada Allah dengan fasilitas surga. Tidak mungkin masuk surga tanpa sebuah kesungguhan. Yang hari ini yang bisa puasa Senin Kamis tidak bisa kalau tidak ada kata jahadu, melawan musuh besar. Apa musuh besar dalam hidup ini? Bukan musuh yang terang-terang, tapi musuh dalam derita. Itu syahwat. Syahwat. Makanya saya bilang mohon maaf kalau itu orang tidak mau berhenti merokok. Sebab itu adalah jangan berharap banyak dengan orang yang begitu. Rokoknya saya tidak bisa nantikan. Bagaimana yang lain-lainnya? Dia tahu tidak bisa, tapi dia kerja. Itu lemah. Dia tidak sungguh-sungguh karena dirinya. Kata para ulama, jangan pernah mimpi melawan musuh yang nyata di depanmu kalau kau tidak mampu melawan dirimu sendiri. Apa musuh dalam derita? Hawa nafsu. Ini seperti anakku yang malas bangun. Bagaimana anda mau jadi penghafal Quran? Nah kepalamu tidak bisa kau angkat. Tidak ada jahadu. Saya lihat kalau ada anak yang bangunnya jam 5, jam setengah 6 baru penghafal Quran. Sulit itu Quran ada derita kalau tidak ada perjuangan. Lawan rasa kemalasan. Malas itu musuh Pak. Malas itu musuh. Kikir itu musuh. Tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, tidak mau berjihad. Susah itu. Maaf Pak, susah diharapkan itu pejuang kalau seperti meninggalkan saja makan dan minum tidak bisa. Kalau untuk kepentingan diri tak tidak bisa. Lebih-lebih yang lain. Lebih-lebih yang lain. Susah. Kalau hanya selalu pikirkan diri tak bisa. Karena itu jamaah sekalian, pintu surga untuk para pejuang itu besar sekali. Allah akan bukakan pintu selebar-lebarnya bagi yang ada jahadu, terutama melepaskan musuh dalam diri kita. Ya. Ada musuh dalam diri kita ini yang selalu membisikkan Pak. Ya, jadi musuhnya seorang muslim ada dua. Namanya syubhat dan syahwat. Saya ulangi, syubhat, syahwat. Bisa dipaham? Apa musuh kita yang pertama?
syubhat. Ini harus ada jahadu untuk tundukkan itu syahwat dengan iman. Syubhat dijahadu, dilawan dengan ilmu. Jadi kalau ada pejuang tidak mau cari ilmu, bahaya itu. Ahli ibadah tidak mau tuntut ilmu, bahaya. Ahli ilmu tapi dikuasai syahwat juga bahaya. Karena itu waspadai dua tipe manusia, Pak. Mana ini? Ahli ilmu yang syahwatnya tidak bisa dikendalikan. Dia tahu Quran, tahu hadis, tahu rumus-rumus ilmu, ilmu fikihnya, ilmu usulnya, ilmu sirahnya, ilmu sirahnya, ilmu tafsirnya, hebat. Tapi tidak mau berhenti merokok. Musibah itu. Musibah itu. Ahli ilmu tapi lemah iman, Pak. Magdub namanya itu. Itu yang diperangi pertama, ghairil magdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, ahli ibadah, hitam jidatnya, puasa Senin Kamisnya bagus, zikirnya, doanya, tapi dia lemah dalam sisi ilmu, maka pasti ad-dallin, kesesatan paling besar. Ini mesti diobati ini. Syubhat. Maaf tadi, syubhat apa obatnya? Syubhat apa obatnya? Ilmu. Kalau syahwat obatnya iman. Diulangi dulu. Iman adalah obat dari syubhat. Apa obatnya? Ilmu mengobati. Ilmu mengobati. Ilmu mengobati syubhat. Pintu-pintu kemaksiatan kita cuma dua, Pak. Dan ini yang dikelilingi oleh syaitan. Kalau bukan syubhat, pasti syahwat. Kalau bukan syubhat, pasti syahwat. Cuma dua itu. Kalau ada orang pintar banyak cari tanah, bagus ilmunya, tapi sholat subuhnya tidak beres, jauhi orang yang begitu. Jauhi orang begitu. Itu dikendalikan oleh syahwat. Cuma lihat, Pak, waspada dengan orang zikirnya bagus, ibadahnya bagus, tapi ilmunya tidak beres. Maka itulah ad-dallin. Dan ini yang mau diobati. Walladzina jahadu fina, minta nanti lanahdiannakum. Itu betapa pentingnya, Pak, kita butuh hidayah. Hidayah, Pak. Oh, hidayah banyak. Hidayah untuk bisa beramal, hidayah untuk bisa istiqomah dalam beramal. Termasuk ini, Pak, anakku kita, alhamdulillah. Ini anakku ini tidak mungkin duduk di sini di masjid kalau bukan dapat hidayah. Tapi hidayah itu kadang kita dapat sepotong, yang lainnya hilang. Ada ahli ilmu tapi tidak bagus akhlaknya, hilang. Ya. Ada hafiz bagus, tapi sikap sama orang tuanya kurang bagus. Ini butuh lanahdianna. Dibutuhkan hidayah dalam sesuatu yang bisa menyeluruh. Saya mohon maaf jemaah sekalian, ini barangkali dulu, insyaallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan sekali pertemuan ini untuk bisa kita memahami dua, bagaimana kita memancing hidayah, bagaimana masukkan hidayah dalam diri kita. Semoga Allah merahmati kita, Allah memuliakan kita.